Kasus kekerasan seksual pada anak masih terus terjadi di Indonesia. Kasus dugaan pemerkosaan dan aborsi yang menimpa mahasiswi Novia Widyasari berujung hukum yang baru dilakukan. Kenapa sih kita harus sadar kalau pelecehan seksual itu berbahaya? Karena perbuatan ini berdampak sangat buruk kepada manusia. Pelecehan seksual sering terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pelecehan seksual bisa terjadi dengan tindakan yang beragam, seperti pelecehan fisik, lisan, isyarat, tertulis atau gambar, dan psikologis. Data menunjukkan ratusan ribu kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi di Indonesia. Pelaku tidak mengenal siapa itu korbannya, entah itu kerabat, teman, sahabat, ataupun pacar. Terlebih, orang yang menjadi korban banyak yang tidak tahu untuk berbuat seperti apa. Angka ini melonjak semenjak adanya pandemi COVID-19, di mana terdapat 338.496 kasus pada tahun 2021, yang menunjukkan telah terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 50% dari tahun 2020. Data hasil dari survei koalisi Ruang Publik Aman menunjukkan bahwa 64% dari 38.766 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dan ternyata 1 dari 2 korban pelecehan seksual mengalaminya saat berusia di bawah umur. Lalu, apa yang sungguh bisa kita lakukan sebagai generasi muda penerus bangsa untuk mencegah kasus pelecehan seksual ini? Yang pertama, pelajari ilmu bela diri. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana pelaku pelecehan seksual akan menyerang korban. Untuk itu, kuasai ilmu bela diri atau bisa mensenjatai diri dengan peralatan seperti pepper spray. Lalu kalian juga tidak perlu takut untuk speak up dan tegas. Pelaku pelecehan seksual biasanya menyasar korban yang terlihat lemah dan tidak akan melakukan perlawanan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita menunjukkan sikap tegas dan tidak takut untuk menolak saat pelecehan terjadi, secara tidak langsung kita pun sudah menggagalkan niat jahat mereka dalam melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya, kalian juga harus edukasi orang-orang sekitar tentang betapa pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kita mungkin sudah berhati-hati, namun tidak menutup kemungkinan kalau orang di sekitar kita masih clueless, takut, bahkan mengabaikan tentang penanggulangan pelecehan seksual ini. Dan yang terakhir, kalian dapat membantu korban pelecehan seksual. Kita dapat membantu orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual bisa melalui tindakan dan dukungan. Sebab dalam kondisi seperti ini, dukungan menjadi hal yang sangat penting untuk para korban pelecehan seksual. Dan bentuknya bisa bermacam-macam sebagai bantuan dalam proses pemulihan fisik dan psikisnya. Serta bantuan yang berupa tindakan, yaitu apabila melihat aksi pelecehan, perempuan harus menolong perempuan lain yang menjadi korban pelecehan, termasuk mendampinginya, sebab pelecehan bisa menyebabkan trauma, stres, hingga depresi. Untuk itu, jangan takut untuk menyuarakan kasus kekerasan dan pelecehan seksual, cobalah untuk berani menegakkan keadilan. Kita dapat melaporkan segala bentuk kejahatan dan kekerasan pelecehan seksual dengan menghubungi call center SAPA 129 atau ke Komnas Perempuan di 02139 03963.